Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Hari ini saya mau memperlihatkan cara mengatasi casing engsel laptop yang terangkat di saat kita buka ataupun kita tutup laptop tersebut. Seperti ini, Mas Bro ya. Ini saya perlihatkan penyakitnya. Nah, ini casingnya ini kan terangkat ini. Nah, ini bisa dilihat ya. Kalau saya buka atau saya tutup, ini casingnya terangkat seperti ini. Ini kalau dibiarkan, ini bisa patah ya. Casingnya bisa patah, engselnya bisa patah, bahkan layar bisa pecah kalau kayak gini. Jadi harus kita perbaiki dengan cepat ya. Kalau dibiarkan takutnya nanti tambah bermasalah. Dan untuk mengatasi penyakit seperti ini ada dua solusinya ya. Yang satu, solusi pertamanya ganti casing. Nah, tapi kalau ganti casing itu termasuk mahal, Mas Bro ya. Dan solusi yang kedua, kita menggunakan tali klem ya, untuk menahan tekanan di saat waktu kita membuka laptopnya. Ini bisa dilihat ini. Ini penyebabnya dudukan bautnya ini sudah patah. Mungkin jatuh ini. Ini bisa dilihat ada retak di sini ya. Nah, ini tempat dudukan bautnya patah. Dan kemarin itu sudah saya coba untuk dilem, tapi tidak tahan dia, tetap terangkat. Walaupun dilem, dia tidak sanggup ya menahan tekanan waktu kita buka laptopnya. Jadi cara mengatasinya, saya menggunakan tali klem ini. Kalau ganti casing terlalu mahal, Mas Bro ya. Jadi kita menggunakan tali klem saja. Oke, langsung saja saya tunjukkan caranya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka semua baut-baut laptopnya dari bawah ya. Untuk kita buka casing bawahnya. Nah, jadi ini semua kita buka. Pertama kita lepaskan dulu baterainya agar tidak ada arus lagi ya, biar tidak korslet. Lalu kita buka bautnya dan kita buka casingnya. Setelah kita buka bautnya dan kita buka penutup casing yang bawah, baru kita lepaskan CD-ROM-nya terlebih dahulu. CD-ROM kita lepas, baru kita lepaskan hard disk-nya. Kalau letak-letak hard disk dan CD-ROM-nya ini beda-beda, Mas Bro ya. Beda merek, tipenya, beda juga letaknya. Pokoknya yang penting lepas semualah baut-baut, CD-ROM, baterai, casing-casing bawah dilepas semua. Setelah kita lepas semuanya dan baut-bautnya sudah kita lepas juga, baru kita balikkan lagi laptopnya. Lalu kita buka keyboardnya. Nah, ini kebetulan laptop merek HP, keyboardnya tidak model tanam ya. Jadi masih ada baut di dalamnya ini. Jadi harus kita lepas dulu keyboardnya. Kalau yang tidak model tanam, model cabut seperti ini, kita congkel saja menggunakan pisau cutter ya. Ada klem-klemnya kita congkel untuk melepas keyboard tersebut. Oke, kita lepas keyboardnya, kabel fleksibelnya kita lepas. Setelah itu baru kita buka lagi baut-bautnya. Nah, jadi ada baut juga di bawah keyboard ini. Kita buka terlebih dahulu. Setelah itu baru kita congkel casingnya ya menggunakan plastik seperti ini yang pipih. Jangan menggunakan besi ya, nanti takutnya lecet casing laptopnya. Jadi kita congkel menggunakan plastik juga. Kita congkel keliling untuk membuka casing atas ini. Oke, saya buka terlebih dahulu. Setelah kita congkel keliling, kita rasa sudah lepas, baru kita angkat casing atasnya ini. Kita angkat casingnya secara perlahan ya. Nah, inilah mesinnya sudah nampak. Lalu kita tandai
di mana engsel yang patah tadi. Ini sebelah kiri ini ya. Oke. Jadi kita harus membuat lubang ya. Nah, di sini. Kalau lubang yang di sudut ini tidak perlu lagi karena dia ada bekas lubang tempat baut. Jadi yang harus kita lubangi satunya lagi casing yang atas. Nah, ini kita singkirkan dulu. Nah, kita ambil casing ini. Jadi casing atas inilah yang kita lubangi di sudut sini ya. Nah, ini ya, di sudut sini. Karena ini belum berlubang, jadi tidak bisa kita masuki tali klemnya. Jadi harus kita lubangi menggunakan solder. Oke, sambil menunggu soldernya panas, harus kita buka terlebih dahulu. Ini ada penutupnya. Nah, ini besi ini harus kita agak merengkan biar bisa kita melubangi casing ini. Nah, disinilah kita lubangi nanti ya. Nah, pas di lubang baut ini. Yap, ini soldernya sudah panas. Sekarang langsung saja kita lubangi. Jadi untuk melubanginya harus hati-hati ya. Di bagian bawahnya dulu kita lubangi sedikit untuk tanda ya. Oke. Nah, kita lubangi menggunakan solder panas ini sedikit saja dulu untuk tanda tembusnya di atas. Oke. Baru kita putar. Nah, sudah ada tanda lubangnya itu ya. Bisa dilihat itu kecil ini. Baru kita balas lagi lubanginya dari atas ini. Oke. Jangan juga terlalu lebar ya, jelek nanti jadinya. Nah, setelah kita lubangi seperti ini, baru kita ambil pisau cutter. Nah, kita potong atasnya ini karena plastiknya ini bekas lelehan panas tadi dia naik ke atas ya. Jadi harus kita potong biar rapi dia, biar rata. Oke, kita ratakan terlebih dahulu. Yap. Ini sudah jadi ya. Bisa dilihat itu sudah berlubang ya. Ini dia. Itu sudah berlubang agar masuk tali klemnya. Ini dia. Sekarang baru kita kembali lagi ke laptopnya tadi. Oke, sekarang kita pasang tali klemnya terlebih dahulu ya di laptop yang tadi. Kita masukkan harus pas di lubang baut tadi ya, di lubang baut yang patah tadi. Oke. Kita tarik. Dan kita sesuaikan posisi klemnya ya, tali klemnya. Agar dia tidak berlilit. Nah, jadi seperti ini ya. Kita sesuaikan dengan bentuk kepipihan tali klemnya. Jadi kita ikatnya ke samping nanti. Jangan ke belakang. Kalau ke belakang nanti dia terganjal waktu kita menutup laptop. Jadi di samping. Setelah itu kita ambil casing atasnya. Ini dia. Yang sudah kita lubangi tadi. Baru kita pasang ke laptop. Dengan cara kita masukkan tali klemnya terlebih dahulu ya di lubangnya tadi. Oke, ini sudah masuk. Setelah kita posisikan tali klemnya seperti ini, barulah kita tekan casingnya agar rapat kembali. Kita tekan semua keliling agar kembali seperti semula ya. Setelah kita rasa casing laptopnya sudah rapat, setelah kita tekan tadi, baru kita pasang kembali baut-bautnya semua. Terlebih dahulu baut yang di bawah keyboard ini ya.
Kita pasang semua baut yang kita lepas tadi. Dan jangan lupa kabel-kabel fleksibelnya dipasang kembali ya. Seperti kabel power, kabel fleksibel power, kabel fleksibel touchpad harus dipasang kembali ya. Jangan nanti takutnya 2 kali bongkar kita. Oke, kita pasang terlebih dahulu baut-bautnya. Setelah itu barulah kita pasang keyboardnya. Nah, kita pasang kembali keyboardnya. Jangan lupa fleksibelnya pun kita pasang seperti tadi ya. Nah, ini kabel fleksibel keyboard. Setelah kita pasang kabel fleksibelnya, baru kita tekan keyboardnya secara perlahan ya, seperti ini. Biar masuk kembali di klemannya. Oke, ini sudah terpasang ya. Oke, sekarang kita pasang tali klemnya. Kita ikat klemannya. Setelah kita posisikan dengan pas ya. Oke, apabila kita rasa sudah pas, langsung saja kita masukkan di lubang klem talinya ini. Sekarang tinggal kita tarik secara perlahan ya. Oke, bisa dilihat dengan jelas ya Mas Bro. Kita tarik tali klemnya seperti ini sampai ketat ya, karena kalau longgar dia tetap terangkat nanti, jadi harus ketat dia. Oke, saya rasa ini sudah ketat ini. Nah, jadilah dia seperti ini Mas Bro ya, jadi tidak bergerak lagi dia. Oke, ini sekarang tinggal kita potong saja nanti sisanya ini. Nah, jadi ya seperti inilah dia, lebih kuat dia Mas Bro. Setelah itu barulah kita pasang kembali semua baut-bautnya, harddisk dan baterainya, CD-ROM-nya juga. Kita pasang kembali semua ya Mas Bro ya. Seperti semula tadi, baut-bautnya kita pasang kembali. Oke, ini saya pasang dulu. Yang paling pertama dipasang harus baut yang di engsel juga ya, yang di sebelahnya. Yang tadi kan kita ikat. Ini yang sebelahnya sini kita pasang bautnya dulu. Nah, jadi biar lebih kuat dia tekanannya, menahan tekanannya. Yap, ini sudah saya pasang semua baut-bautnya dan casing-casingnya sudah saya pasang Mas Bro. Sekarang tinggal pasang baterai. Dan ini sudah juga. Dan tinggal kita potong sisa tali klemnya maksud saya. Setelah kita sesuaikan posisinya ya. Kalau sudah kita rasa pas, nah ini sudah kita coba buka. Nah, sudah kuat dia. Bisa dilihat ya Mas Bro. Ini tidak terangkat lagi ya. Sekarang tinggal kita potong sisa tali klemnya ini. Untuk motong tali klemnya jangan terlalu kandas ya Mas Bro ya. Kita sisakan sedikit, jadi dia tidak terlalu cepat lepas dia. Ada penahannya kalau ada kita sisakan. Oke, kita potong. Dan jadilah seperti ini Mas Bro. Saya perdekat ya. Jadilah seperti ini dia ya. Kita tutup, tidak terangkat lagi ya. Oke. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya buat di video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.